Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Fahima Diniawati, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIDN 0025089201. Saat ini, saya mengikuti proses sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada unsur pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran yang ditampilkan disusun menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kimia Dasar dengan kode SPKM 4101. Kimia Dasar merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang ditempuh mahasiswa program studi S1 Pendidikan Kimia pada semester pertama. Mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa dalam mempelajari berbagai mata kuliah kimia pada semester-semester berikutnya. Materi yang dipelajari meliputi dasar-dasar ilmu kimia, atom, molekul dan ion, stoikiometri, struktur atom dan sistem periodik unsur, ikatan kimia, sifat-sifat gas, termokimia, serta konsep dasar termodinamika. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kimia dengan menerapkan konsep-konsep dasar kimia. Rumusan kemampuan akhir setiap tahapan pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester mata kuliah Kimia Dasar. CPMK tersebut menjadi acuan dalam menentukan materi, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilakukan. Pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan blended learning yang memadukan pembelajaran sinkronus melalui Microsoft Teams dan pembelajaran asinkronus melalui e-learning Universitas Terbuka yang dapat diakses pada elearning.ut.ac.id. Interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung melalui tutorial webinar, tanya jawab, forum diskusi, latihan bersama, serta pemberian umpan balik terhadap jawaban dan tugas mahasiswa. Dalam proses belajar, mahasiswa menggunakan buku materi pokok atau BMP sebagai sumber belajar utama. Sumber tersebut dilengkapi dengan materi pada e-learning, sumber belajar digital, serta referensi ilmiah yang relevan. Pembelajaran menerapkan prinsip student-centered learning sehingga mahasiswa berperan aktif dalam membangun pemahamannya. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, latihan terbimbing, pemecahan masalah, dan penugasan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan tutorial online dan ujian akhir semester. Nilai akhir mata kuliah terdiri atas 30% nilai tutorial online dan 70% nilai ujian akhir semester. Dalam tutorial online, penilaian terdiri atas kehadiran sebesar 20%, partisipasi dalam diskusi sebesar 30%, dan penyelesaian tugas tutorial sebesar 50%. Kegiatan diskusi dilaksanakan pada sesi 1, 2, 4, 6, dan 8. Sementara itu, tugas tutorial diberikan pada sesi 3, 5, dan 7 pada tutorial online. Rangkaian penilaian tersebut digunakan untuk mengukur penguasaan konsep, kemampuan menyelesaikan permasalahan kimia, serta keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada video ini akan ditampilkan salah satu proses pembelajaran pada materi stoikiometri, khususnya massa atom, massa molekul, dan konsep mol. Pembelajaran akan memuat penyampaian materi, interaksi bersama mahasiswa, serta latihan terbimbing. Selanjutnya, mari kita memasuki proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa.
Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi massa atom, massa molekul, dan konsep mol yang teman-teman bisa baca di modul 3 kegiatan belajar 2 di BMP PK 4101 atau Kimia Dasar 1. Nah, ini kita pelajari di kimia dasar dengan kode mata kuliah SPKM 4101. Namun ini memang berbeda ya teman-teman antara kode mata kuliah dan juga kode BMP-nya karena memang ada perubahan kode mata kuliah, tetapi BMP-nya kita masih menggunakan BMP yang lama. Nah, saya share dulu BMP yang kita gunakan ya teman-teman. Kita menggunakan BMP ini, PK 4101, Kimia Dasar 1. Nah, di sini, di modul 3 tentang stoikiometri, yang hari ini akan kita pelajari khususnya pada kegiatan belajar 2, yaitu massa atom, massa molekul, dan konsep mol. Di sini nanti teman-teman silakan membaca isi modulnya, kemudian kerjakan soal-soal yang ada di sini, karena di sini sudah lengkap, ada latihan soal juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa kerjakan, kemudian setelah mengerjakan, teman-teman bisa mengecek jawaban teman-teman apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban atau belum. Jadi kunci jawabannya ada di belakang. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga mengingatkan teman-teman untuk mengisi kehadiran secara mandiri. Teman-teman bisa buka di LMS kita, e-learning, dan di mata kuliah SPKM 4101 di sesi 3 yaitu stoikiometri. Nanti teman-teman scroll ke bawah ada kolom kehadiran. Nah, di sini nanti teman-teman cek, teman-teman masukkan kehadiran teman-teman, kemudian silakan dipelajari materi inisiasinya, materi pengayaan yang sudah saya sertakan, dan juga di sesi 3 ini teman-teman harus mengerjakan tugas. Jadi nanti silakan diperhatikan waktu due date tugasnya, kemudian nanti setelah teman-teman mengerjakan tugas silakan diunggah ya. Di bagian bawah, nah ini tampilan tugasnya, nanti teman-teman silakan unduh ini soalnya. Kemudian setelah selesai nanti silakan diunggah untuk mendapatkan penilaian. Nah, kemudian di bagian bawah ada latihan atau kuis. Ini gunanya untuk memperkaya pengetahuan teman-teman sehingga nanti UAS semakin ini ya, semakin terlatih begitu. Baik, selanjutnya saya ingin tanya kabar teman-teman dulu. Hari ini gimana kabarnya teman-teman? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik ya, Mbak Gina ya. Yang lain semoga semuanya sehat ya. Baik, kita akan belajar seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar terkait modul 3, kalau kegiatan belajar 2, tentang massa atom, massa molekul, dan konsep mol. Adapun capaian dari pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu menghubungkan persamaan reaksi kimia dengan konsep mol. Baik, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif, kemudian belajar tentang konsep mol dan bilangan Avogadro, kemudian menghubungkan massa, mol, jumlah partikel, dan volume gas, dan yang terakhir adalah kita akan berlatih perhitungan-perhitungan yang sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Boleh nanti ada satu orang yang mewakili. Mengapa 1 sendok garam dapat kita hitung jumlah partikelnya, meskipun partikelnya tidak terlihat? Boleh siapa yang ingin menjawab? Kira-kira apa kata kuncinya? Kenapa kita bisa menghitung jumlah partikel 1 sendok garam, padahal partikelnya tidak terlihat oleh kita? Gimana? Izin berpendapat ya, Ibu. Boleh, Kalau silakan Mbak Gina. mungkin karena jumlah partikel itu udah ada angka tetapnya kali ya, Ibu. Gitu. Kemudian kita dapatnya dari mana Mbak Gina untuk melihat jumlah partikel?
Setahu saya dari molnya dulu, Ibu. Oke, berarti kita mundur ke belakang. Untuk mendapatkan mol, kita butuh apa, Bu Gina? Kita butuh data apa dari 1 sendok garam itu? Masanya, Ibu. Betul. Jadi, ketika kita mendapatkan masanya, kemudian kita dapat menghitung molnya. Setelah itu, kita bisa mengetahui berapa jumlah partikelnya. Nah, saya lanjutkan. Ya, teman-teman perhatikan rumus kimia yang ada di layar. Nah, angka-angka di depan rumus kimia ini disebut dengan koefisien reaksi. Nah, angka-angka ini menunjukkan perbandingan molekul maupun perbandingan mol. Nah, di depan C3H8 ini memang tidak ada angka, tetapi sebenarnya ini adalah angka 1. Nah, makna dari persamaan ini yang pertama adalah 1 molekul propana bereaksi dengan 5 molekul oksigen menghasilkan 3 molekul karbon dioksida dan juga 4 molekul air. Kita memang tidak bisa menimbang atom satu persatu karena atom itu kan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya karena sangat kecil. Jadi kita bisa mengukur masanya, kemudian kita bisa menghubungkannya dengan mol dan jumlah partikel. Baik, kita bahas sekarang massa atom relatif atau AR. Nah, perkembangannya sendiri di awal-awal dulu digunakan unsur H sebagai standar karena merupakan atom yang paling ringan. Namun, perkembangan berikutnya yang dijadikan standar adalah atom O karena lebih mudah dibandingkan. Namun, sejak tahun 1961, isotop karbon 12 digunakan sebagai standar acuan internasional. Seperti itu. Nah, AR sendiri itu adalah massa rata-rata atom relatif terhadap 1/12 massa atom karbon 12. Jadi di alam itu kan banyak unsur ya, banyak unsur yang berupa campuran isotop. Maka dari itu, AR itu biasanya kita tahu biasanya tidak selalu bilangan bulat gitu ya, karena dia massa rata-rata tertimbang berdasarkan kelimpahan isotop unsur tersebut. Selanjutnya, massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah jumlah massa atom relatif atau AR dari seluruh atom penyusun suatu molekul berdasarkan rumus kimianya. Nah, rumus kimianya bisa teman-teman lihat ya di sini. Jadi MR ini adalah jumlah dari massa atom relatif dari seluruh atom penyusun suatu molekul tersebut. Contohnya, untuk asam sulfat atau H2SO4, MR-nya adalah dengan cara menambahkan seluruh AR yang ada di H2SO4. Jadi ada 2H, berarti 2 dikali ARH, yaitu 1. Kemudian ditambah dengan 1 AR unsur S, yaitu 32. Kemudian ditambah dengan 4 kali ARO. Jadi 4 kali 16. Jadi totalnya 98. Begitu pula untuk karbon dioksida terdiri dari C dan O2. Jadi untuk menghitung MR-nya adalah 1 dikali AR-nya C ditambah 2 kali AR-nya O, sehingga hasilnya adalah 44. Nah, teman-teman boleh kita hitung cepat ya. Teman-teman nanti chat di Microsoft Teams hasilnya berapa. Teman-teman hitung MR-nya H2O dan NH3. Di bawah sudah saya kasih contekan AR ya, jadi tinggal menambahkan saja. Ada yang sudah? Sudah menemukan? Ya, Mbak Gina sudah. H2O 18, NH3 17. Oke, yang lain? Oke. Ya, semuanya menjawab dengan benar. MrH2O adalah 18.
dan mRNH3 adalah 17. Tanpa satuan ya teman-teman, tidak perlu gram per mol. Kemudian yang selanjutnya konsep mol dan bilangan Avogadro. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan satuan-satuan yang berguna untuk menyederhanakan kuantitas yang besar. Misalnya, satu lusin itu maksudnya kita menyebut untuk 12 benda. Begitu pula untuk satu kodi itu mewakili 20 benda. Nah, kalau dalam kimia, satuan yang berhubungan dengan jumlah atom, ion, dan molekul adalah mol. 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini disebut bilangan apa, teman-teman? Ada yang ingat? Ya? Ada yang ingat? Avogadro. Bilangan Avogadro. Iya, betul. Ya, ini bilangan Avogadro. Nah, partikel sendiri itu dapat berupa atom, molekul, dan juga ion. Nah, kalau misalnya ada 1 mol NH3 yang memiliki 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul NH3, berapa jumlah atom seluruhnya? Ada yang bisa jawab? Izin jawab Ibu, dikalikan aja ya kan Bu? 1 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 Terus dikali berapa lagi? kali. Ada yang tahu? Ini yang ditanyakan adalah jumlah atom. Berarti atomnya harus dihitung ada berapa? Berarti harus dikali 4 ya Ibu? N-nya kan ada 1. Jawabannya. Iya, betul. Jadi N-nya ada 1, hanya ada 3. Jadi totalnya 4. Jadi 4 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah molekul, maka hanya dikalikan 1 karena molekulnya ada 1 mol. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini mol dan massa molar. Nah, teman-teman, massa 1 mol zat itu dinamakan massa molar. Besarnya massa molar adalah massa atom relatif atau massa molekul relatif zat yang dinyatakan dalam satuan gram per mol. Nah, tadi kita coba menghitung MR ya. Di sisi kanan teman-teman lihat itu ada 3 zat Fe, H2O, dan juga NH3. Untuk Fe berarti itu adalah AR-nya karena dia kan unsur ya. AR-nya 56, maka massa molarnya 56 gram per mol. Nah, untuk H2O, MR-nya 18, maka massa molarnya 18 gram per mol. Untuk NH3, MR-nya 17, maka massa molarnya 17 gram per mol. Nah, di sini ada hubungan antara massa dan juga massa molar dan juga mol. Jadi massa sama dengan massa molar dikalikan mol. Jadi untuk mendapatkan mol, kita membagi massa dalam gram dibagi dengan massa molar dengan satuan gram per mol. Nah, untuk massa 0,5 mol CO2, untuk 0,5 mol CO2 berapa massanya? Ini gampang ya. Jadi tinggal dikalikan saja. Jawabannya 22 gram, yaitu dengan cara mengalikan 44 gram per mol dikalikan 0,5. Jawabannya 22. Kira-kira bisa dipahami atau masih bingung, teman-teman? Paham Ibu. Paham ya? Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Kemudian konsep mol ini memberikan jembatan untuk menghubungkan antara massa dan jumlah partikel. Jadi, massa, kita lihat dari kiri dulu ya teman-teman. Massa dalam gram dibagi dengan massa molar dengan satuan gram per mol, kita akan mendapatkan mol. Setelah itu, dari mol itu kita bisa mengetahui jumlah partikel dengan cara mengalikan mol dikali bilangan Avogadro atau 6 kali 022 kali 10 pangkat 23. Itu. Kemudian contohnya seperti ini. Berapa banyak molekul glukosa jika masanya 5,23 gram? Nah, ada yang tahu berapa mR glukosa? MR glukosa, Bu. Iya, berapa? 180 gram per mol, Bu. 180, iya. Terima kasih Bu Hera, tepat sekali. Jadi MR-nya 180. Mohon maaf ini salah teman-teman.
MR. Kalau MR itu tanpa gram per mol ya, tapi kalau massa molar itu 180 gram per mol gitu. Nah, kemudian kita cari molnya 105,23 gram dibagi 180 gram per mol, sama dengan 0,03 mol. Kemudian kita tinggal mengalihkan dengan bilangan Avogadro. 0,03 kali 6,022 kali 10 pangkat 23, sehingga hasilnya adalah 1,75 10 kali 10 pangkat 22 molekul. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke konsep mol dan volume molar gas. Jadi teman-teman, volume 1 mol zat dalam wujud gas itu kita namakan volume molar gas yang disingkat dengan lambang Vm. Nah, hubungannya antara volume dan juga mol ini dapat dilihat pada rumus yang di kiri ya, PV sama dengan nRT dengan keterangan di bawahnya itu ya, teman-teman. Kemudian pada keadaan standar atau STP, itu tekanannya sama dengan 1 atm, suhunya 273,15 Kelvin, dan untuk 1 mol gas ideal, volumenya sekitar 22,4 liter. Maka untuk mencari volume, sama dengan mol dikalikan 22,4 liter. Nah, ini kita hitung cepat. Ini harusnya mudah ya. Berapa volume 2 mol oksigen pada STP? Ada yang tahu? 44,8 liter, Bu. Betul sekali, Bu Hera. Terima kasih. Yang lain sudah paham ya? Dari mana angkanya ya? Paham Ibu, dikalikan Bu. Paham ya? Iya, tinggal dikalikan. Jadi N-nya ini 2 Dikalikan itu aja, Bu. Ya. betul. 2 Molnya kali O2 2. dikalikan dengan volume STP. Baik. Sudah tepat sekali. Terima kasih, Bu Hera, jawabannya. Oke, kita latihan. Saya kasih waktu 1 menit ya, teman-teman. Nanti kalau sudah dapat jawaban, silakan langsung di chat di kolom chat. Ada 2 soal, soal A dan B. Yang pertama, dalam 0,25 mol NH3 berapa jumlah atom seluruhnya? Dan untuk soal B, berapa volume 25 gram O2 pada STP? Silakan dituliskan di chat ya, teman-teman. Nanti saya baca. Ada yang sudah selesai? Sepertinya ada yang sedang mengetik di kolom chat. Baik, saya tunggu. Apakah sudah ada yang menjawab? Baik, sudah ada Mbak Gina dan juga Mas Alwi. Jawabannya, wah, dua-duanya betul. Boleh Mas Alwi menjelaskan untuk yang soal A? Karena jawabannya betul. Silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Mas Alwi. Untuk dalam soal A itu kan di dalam soalnya itu dalam 0,25 mol NH3 berapa jumlah atom seluruhnya. Nah, yang diketahuinya itu mol dari NH3-nya itu 0,25 dan 1 molekul NH3 yang terdiri dari 1 atom N dan 3 atom H, sehingga jumlahnya ada 4 atom. Nah, untuk mencari jumlah seluruh atomnya itu 4 atom itu dikali dengan 0,25 dikali dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga jawabannya itu 1,505 dikali dengan 10 pangkat 23 dan dikali dengan jumlah atomnya. Sehingga jawabannya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Baik ya, jawabannya tepat Mas Alwi. Jadi memang hasilnya ini kembali lagi seperti bilangan Avogadro itu sendiri ya. Karena 0,25 dikali 4, yaitu jumlah atomnya, itu sama dengan 1 dikali bilangan Avogadro. Maka hasilnya ya bilangan Avogadro itu ya, 6,22 kali 10 pangkat 23. Nah, selanjutnya siapa ini yang sudah menjawab? Bu Hera ingin menjawab lagi? Untuk yang soal B? Sepertinya belum selesai. Mbak Gina, silakan.
Karena jawabannya saya lihat betul. Oke Ibu, saya izin jawab ya Iya. soal B. Di situ diketahuinya adalah massa 25 gram O2 pada STP. Jadi ditanyanya volumenya. Jadi yang pertama dikerjakan itu adalah mencari molnya terlebih dahulu. Mol itu kan sama dengan massa per massa molar. Massa dari O2 di situ adalah 25. Untuk massa molarnya, karena O-nya ada 2, maka 16 tambah 16 jadi 32. Maka 25 dibagi 32, nanti akan mendapatkan hasil 0,78125. Terus, sudah dapat mol, baru kita akan mencari volumenya. Untuk volume, itu sama dengan mol dikali 22,4, maka 0,78125 dikali 22,4 dan hasilnya 17,5 liter gitu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Gina. Ya, jadi jawabannya betul, 17,5 liter ya. Seperti ini ya. Sama ya cara mengerjakannya? Ya. Yang lain apakah sudah paham? Apakah jawabannya sama? Oh iya, sama ya. Di kolom chat sudah ada jawabannya rata-rata. Oh, bukan rata-rata, semuanya betul gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Insya Allah nanti tinggal dilatih saja terus mengerjakan kuis yang ada di e-learning dan juga mengerjakan latihan soal yang ada di buku materi pokok ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita sampai pada akhir perkuliahan kita. Dan ini adalah rangkumannya. Sampai bertemu di materi berikutnya tentang persamaan reaksi dan mol. Jangan lupa teman-teman baca di BMP Modul 3 Kegiatan Belajar 3. Nah, sebelum kita tutup, teman-teman, saya ingin ada perwakilan satu orang memberikan refleksi dari perkuliahan kita siang ini. Kira-kira apa yang kurang atau apa yang sudah bagus gitu. Silakan, ada yang mewakili. Oke Ibu, saya izin ya Ibu. Mungkin Iya. dari perkuliahan hari ini, menurut saya perkuliahannya udah bagus karena penjelasannya itu runtut. Terus Ibu juga menjelaskan gitu kan. Sebenarnya saya dulu sebelumnya agak bingung gitu Ibu antara AR sama massa ARMR atau massa molar gitu. Kenapa di sini ada gram per mol, di sini enggak kayak gitu. Terus tadi udah terjawab juga dari penjelasan Ibu. Terus juga habis Ibu menjelaskan materinya gitu, itu disertai juga dengan beberapa latihan soal. Jadi lebih memperkuat konsepnya seperti itu Ibu. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Gina atas refleksinya. Teman-teman yang lain, harapannya semuanya juga sudah paham ya. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi kehadiran di e-learning sesi 3 ya, dan juga mengerjakan tugas yang ada di e-learning sesi 3. Seperti itu, jangan lupa juga berlatih agar nanti UAS teman-teman dapat mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya akhiri perkuliahan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Makasih Bu.